Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada video sebelumnya saya menjelaskan mengenai perlunya kita memahami diri, memahami kapasitas kita, memahami kelemahan kita, supaya kita bisa eh, memiliki pertimbangan tentang kecenderungan-kecenderungan dasar kita dalam melakukan sesuatu, dalam berbuat sesuatu, dan dengan demikian kita bisa mematch, ya, melakukan penyesuaian terhadap pilihan-pilihan pekerjaan yang ada. Apakah kita mencari pekerjaan atau jurusan-jurusan pendidikan yang memang sesuai dengan karakteristik kita, atau berusaha mengadaptasikan karakteristik kita yang kita sudah kenal itu dengan satu tuntutan pekerjaan tertentu. Ya, jadi kita perlu. Hanya memang untuk mengenal diri ini selama ini yang banyak dilakukan adalah menggunakan tes. Ya, misalnya kalau untuk memahami bakat, minat, biasanya ada seperangkat tes yang harus diikuti, atau kalau mengungkap minat-minat karir seseorang misalnya, kadang-kadang diberikan skala, diberikan inventory tertentu, di mana individu diharapkan menjawab, ya, dan memilih opsi-opsi tertentu yang pada akhirnya nanti akan kelihatan profil-profil minat kita. Bakat sendiri itu biasanya kita membutuhkan banyak bakat untuk mengetahui banyak bakat juga, karena tidak ada satu tes bakat untuk tiba-tiba mengungkap, oke, kita bakat apa. Yang ada itu adalah kalau kita ingin tahu bakat keguruan kita menggunakan tes keguruan. Apakah kita berbakat menjadi dokter, ya kita butuh seperangkat tes yang berkaitan dengan bakat tertentu yang diperlukan untuk menjadi dokter. Jadi ada banyak tes yang diperlukan. Makanya biasanya kalau di bank itu kalau orang mau diteskan seperangkat tes yang diikuti, kadang sampai 10 ya, karena akan dianalisis fungsi kemampuan spesifik apa saja yang diperlukan untuk bisa sukses bekerja di suatu lingkungan seperti bank, dan istilahnya kita tes. Jadi biasanya membutuhkan biaya yang banyak, ya. Dan itu biasanya dibutuhkan juga untuk seleksi saja, ya. Baik, saya ingin pada kesempatan ini mengenalkan satu cara yang dapat dilakukan sendiri oleh kita individu untuk memahami bakat kita. Ya, kita sebut saja ini bakat kita, potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu ada di kita. Dan itu menjadi harta karun. Kalau kita bisa menemukannya dengan baik, maka kita bisa menggunakan harta karun kita itu untuk melakukan perencanaan yang tepat, ya, bagi masa depan kita. Ternyata saya punya harta karun seperti ini. Ya, ternyata bakat saya begini, kemampuan saya begini. Kita bisa membuat perencanaan lebih tepat. Ya, kita menggunakan satu teknik, ya, yang disebut penelusuran jejak harta karun, ya, self-guided treasure trace, ya. Mungkin Anda belum banyak kenal, ya, teknik ini. Menelusuri jejak harta karun biasa digunakan sebagai salah satu teknik, misalnya di pramuka, ya, sebagai nanti harta karunnya disimpan di mana, lalu kita mencari. Atau kadang-kadang juga menjadi teknik pembelajaran tertentu, di mana siswa diharapkan mengeksplorasi di mana harta karun itu. Ya, dan ini tentu saja ini dapat terjadi kalau berbasis lingkungan, ya. Artinya individu dibawa ke suatu tempat tertentu, lalu dikasih tanda-tanda, nanti cari. Ya. Itu biasanya untuk melatih ketelitian, kecermatan, dan kemampuan membuat keputusan. Ya. Apakah seperti itu dalam konteks memahami karir? Mungkin tidak persis seperti itu, ya. Jadi menelusuri jejak harta karun itu bisa digunakan sebagai salah satu teknik untuk pengungkapan diri, pengungkap kemampuan-kemampuan kita. Ya. Harta karun kita itu sebetulnya ada pada diri kita.
Ya, harta karun dalam bentuk kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita atau yang berkembang dalam kehidupan kita, itu ada pada kita. Cuma kadang-kadang kita tidak kenal. Nah, oleh sebab itu kita perlu menelusuri jejaknya. Ya, samalah prinsip-prinsip dasar yang dilakukan orang dalam mencari harta karun. Kita perlu mencari dari clue-cluenya, lalu kemudian menemukan ada di mana, lalu menggalinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, semacam itu. Ya. Nah, ini perlu kita kenalkan kepada teman-teman guru BK. Dan mungkin juga Anda sendiri nanti bisa mencobakan sendiri pada dirinya. Kalau merasa saya ini sebetulnya kemampuan saya apa ya? Kemampuan terbaik saya di mana? Lalu kemudian mungkin juga ini bisa digunakan untuk jejak-jejak yang terkait dengan ketidakmampuan ya, ketidakmampuan. Karena ketidakmampuan juga perlu dikenali supaya kita bisa mengelola diri ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola ketidakmampuan itu ketika kita berada dalam suatu situasi atau dihadapkan pada suatu tugas tertentu. Ya baik, kembali kita saya menjelaskan kembali ya, Johari Window, jendela window dalam memahami diri ya, bahwa kalau diibaratkan jendela sebetulnya jendela-jendela dalam mengenal diri itu ada 4 ruang ya. Pertama, kamar yang terbuka. Ya, kamar terbuka itu adalah kamar di mana diri kita di sini bisa dilihat oleh diri sendiri dan orang lain juga bisa melihatnya sehingga kita dikenal. Jadi bagian-bagian diri terbuka ini saya tahu, mereka tahu. Ya. Nah, ada kamar 2 ini ya, ini buta kita. Ya, karena terhalang tembok tapi orang lain bisa tahu. Orang lain bisa mengerti Anda bisa apa, Anda itu kecenderungannya seperti apa, Anda sifatnya seperti apa, tapi mungkin kita tidak sadari. Ya, saya tidak sadari. Nah, itulah disebut area buta ya, kamar buta. Mungkin nanti sebagian dari sini bisa kita harta karun kita ada di sini hanya karena kita buta saja. Lalu kemudian ada yang tersembunyi. Ya, ada sifat-sifat kita, karakter kita yang hanya kita yang tahu, kecenderungan kita yang tahu, orang lain tidak tahu, ya, tidak banyak tahu, ya. Dan kemudian yang terakhir ini kamar 4 ya, kamar 4 sebetulnya ini gelap, kita juga tidak tahu, kita tidak sadar bahwa kita itu punya sifat seperti itu, orang lain juga tidak tahu, ya, masih terpendam, ya hanya Tuhan yang tahu. Dan untuk tahu itu kita perlu melakukan pengungkapan. Nah, salah satu cara untuk mengungkapkan itu penelusuri harta karun, karena boleh jadi sebetulnya di area gelap itulah potensi terbaik kita ada. Selama ini kita hanya melihat diri dari sisi terbuka saja dan tersembunyi saja, dan kita merasa diri kita yang lain tidak ada ya. Padahal kita memiliki kecenderungan tertentu, sifat tertentu yang boleh jadi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang kita miliki, tapi kita belum sadari. Ya. Nah, oleh sebab itu kita akan mengeksplor ya, sebagai langkah awal sih sebetulnya ya, untuk mengeksplor di mana sih harta karun saya dalam bentuk potensi itu, dalam bentuk kekuatan itu. Ya. Dan ternyata ada caranya ya, kita menggunakan yang namanya tadi teknik harta karun. Ya. Nah, di mana sih lokus-lokus di mana kita bisa mendapatkan harta karun itu? Ya, ternyata kita sebetulnya mungkin sudah melakukannya, tapi kita tidak sadar bahwa di situ ada potensi kita. Ya, makanya kita hanya perlu menelusuri saja kembali jejak-jejak itu. Jadi jejak-jejak kekuatan yang pernah kita tunjukkan, yang pernah kita miliki, kita coba cari kembali, gali kembali di mana itu. Ya, nah kita jejak-jejaknya itu bisa dilihat dari sini. Pertama, hobi. Ya, kita kan semua punya hobi ya, sesuatu yang kita suka lakukan. Ya, kita senang melakukannya. Ada banyak hobi.
Dan sebetulnya hobi itu kita lakukan karena di sana paling pasti ada minat. Dan kalau kita sangat enjoy melakukannya, boleh jadi juga ada kemampuan kita melakukannya. Ya, tapi kita hanya selama ini hanya menjalani hobi itu sebagai bagian sesuatu yang menyenangkan saja. Padahal di sana mungkin ada harta karun yang bisa kita gali. Ya. Nah, banyak orang menggunakan basis hobinya itu sebagai ternyata menjadi basis karir. Karena ternyata dia menemukan saya cocok melakukan sesuatu ini dari hobi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sesuatu yang pernah kita buat. Ya mungkin waktu kecil kita pernah membuat sesuatu, ya semacam layang-layang, alat permainan atau apapun, ya yang pernah kita, ya saya waktu kecil misalnya itu pernah membayangkan membuat kaligrafi. Sejelek apapun, tapi pernah saya sangat tertarik membuat seperti itu. Membuat mosaik kaligrafi dari apa, tempel-tempel, dulu diajari guru, lalu saya senang. Nah itu misalnya contoh ya produk. Dan ada beberapa dari yang pernah saya buat, misalnya puisi-puisi waktu SMP SMA pernah, ya pernah sangat. Artinya sebenarnya itu saya punya harta karun berkaitan dengan menulis, ya berkaitan dengan menulis, ya pengalaman tertentu yang pernah kita alami dan menarik, ya dan barangkali juga berkesan pada diri kita di masa lalu, ya itu juga bagian. Ya, ada banyak pengalaman yang mungkin kita pernah misalnya jualan di pasar. Ya, pernah ikut keluarga ke suatu tempat yang menarik. Ya, nanti akan kita lihat ada berapa banyak pengalaman yang sama seperti itu. Karena boleh jadi ada, pasti kalau ada pengalaman, ada sesuatu yang kita alami di sana dan ada proses belajar di sana. Dan ada sesuatu yang kita lakukan. Saya, ya contoh saja ya, misalnya saya dulu waktu SLTP sampai SLTA, ya SLTP itu ngikut kakak menjual di pasar, ya di pasar tradisional ya. Lalu setahun kemudian saya punya lapak sendiri untuk berjualan. Bayangkan, sekitar kelas 2, kelas 3 ya SMP begitu. Nah, ada pengalaman saya. Ya walaupun tidak sukses dalam menjual, ya tapi pengalaman menjual itu sebetulnya sesuatu yang bisa kita catat. Ada pengalaman saya, nanti kita cari adakah pengalaman lain menjual sampai kita, oh ternyata saya punya kemampuan, bakat terpendam ya terkait dengan jual-jual. Dan di jual-jual itu ada banyak sesuatu yang kita bisa lihat, misalnya ada negosiasi, ada komunikasi, ada persuasi. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang terasa dalam pengalaman itu. Pengalaman apapun ya yang pernah Anda alami, jangan pandang enteng. Boleh jadi bakat terpendam Anda, harta karun Anda ada di sana. Ya. Dan kemudian prestasi. Ya. Prestasi apapun yang pernah kita catat. Ya, juara 3, juara 4 tidak apa-apa ya. Catat saja karena nanti akan kita kumpul. Ya. Pernah juara kelas, pernah juara olahraga, pernah juara lomba karung, misalnya ya, itu prestasi. Ya. Nah kita perlu mencari saja, ya pernah punyalah sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang kita anggap prestisius. Ya tidak apa-apa kecil, juara 4, juara 5, atau pengalaman ikut lomba saja juga sesuatu yang lu belum tanpa harus dapat apa ya, dapat prestasi. Ya, kalau di kelas pernah berprestasi misalnya ya, itu adalah apa? Boleh jadi di dalam itu ada harta-harta terpendam ya. Jadi kalau sekolah itu biasanya kan berkaitan dengan kemampuan intelektual, kemampuan skolastik ya. Nah, kalau yang terkait dengan bidang seni misalnya pernah terlibat dalam grup band misalnya, pernah terlibat dalam dalam kegiatan apapun di sekolahnya, itu semua adalah bagian-bagian dari pengalaman. Mungkin juga ada bagian yang berprestasi kita lakukan di sana ya. Ya, dan kemudian penghargaan yang pernah kita dapatkan. Ya, penghargaan itu bisa yang formal, dapat piala, dapat atau juga sesuatu yang selalu dihargai orang dari kita.
ya dia orangnya itu baik sekali. Nah, baik sekali itu kita coba profil kira-kira apa, karena itu juga potensi. Ya, misalnya kita orangnya tenang, ya, menurut penghargaan orangnya, ya. Seperti itu saya kira. Jadi ini adalah contoh-contoh saja di mana jejak-jejak itu kita bisa temukan. Nah, silakan nanti dibuat dicari ya di hobi-hobi kita, di apapun yang pernah kita buat, dan selalu kita suka buat yang semacam itu. Ya, lalu pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita alami apa saja, itu semua adalah bagian-bagian prestasi dan penghargaan yang pernah kita dapatkan selama ini. Ya. Nah, itu semua adalah lokus-lokus yang memungkinkan kita menemukan harta karun terbaik kita. Ya. Ini misalnya kan banyak ya, kalau kita ambil bidang-bidang, orang suka menulis, ya, suka main komputer, main game juga itu kan hobi ya. Tapi di balik main game itu bisa menjadi satu potensi. Karena orang main game itu pasti akan menggunakan penalaran tertentu, kemampuan tertentu, yang boleh jadi itu ada potensi di sana. Jadi bukan kita hanya lihat menyenangkannya, tapi ada hal yang tertentu. Ya, suka main medsos. Nah, di medsos itu ada apa yang bisa kita ungkap sebagai potensi misalnya. Ya, menulis, menggambar, ya, main gitar, menyanyi, atau tanam-tanaman, bercocok tanam. Ya, karena kita punya pengalaman bercocok tanam, misalnya waktu kecil sangat senang punya kebun-kebun, boleh jadi, atau jahit menjahit, ya, atau masak-masakan, atau pertukangan, ya. Jadi ada banyak yang bisa kita gali dari masa lalu sebagai hobi atau sebagai pengalaman, ya, atau sebagai bagian dari prestasi. Jadi kita bisa mencatat apapun ya, yang memang pernah kita alami ya. Kita hanya butuh daya ingat saja ya. Daya ingat, dan biasanya hal-hal yang berkesan itu kita ingat. Ya. Ya, sejak SD pun saja, bahkan sejak saya yang usia 60 sekarang itu juga masih ingat beberapa hal yang masa kecil saya. Ya. Dan bisa saya terangkan sehingga saya biasa sampai ke mahasiswa, saya bisa menjadi bagian begini karena ada dulu pengalaman-pengalaman saya yang membangun saya. Ya, ya saya beruntung karena bisa melihat itu sebagai kekuatan dan memanfaatkannya ya, sebagai basis saya dalam bekerja. Ini contoh saja, dan Anda boleh seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami ini, sebelum kita memulai, kita mencoba membuat dulu semacam peti harta karun ya. Ya, nah, kita siapkan peti. Ya, kita ini peti ini tidak usah harus peti betulan ya, kertasnya ini juga sudah peti. Ya, kalau memang nanti simbol-simbol harta karun itu dalam bentuk benda-benda simbol tertentu, nanti akan kita buat misalnya ya, bisa membuat. Jadi kalau di sekolah guru BK ingin melakukannya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk benda-benda tertentu yang menyimbolkan, misalnya seni itu disimbolkan dengan apa. Ya, lalu kemudian disuruh siswa itu mencari apa dulu, lalu tulis atau langsung masukkan di keranjangnya ya. Jadi misalnya ini ada keranjang aktivitas hobi yang berkaitan dengan sports, ada keranjang yang nanti tempat memasukkan semua pengalaman hobi prestasi yang ada kaitannya dengan seni, yang kaitannya dengan craft apa itu ya, buah tangan ya, yang ada dengan kuliner dan seterusnya apa saja ya. Jadi kalau kita kaya dengan pengalaman, boleh jadi kita membutuhkan nanti ada banyak sekali peti-peti yang berbeda. Ya, ya, kenapa kita perlu peti ini? Karena kita nanti akan lihat peti mana sebetulnya yang paling banyak pernah kita isi, pernah mengisi kehidupan kita. Ya, karena pasti ada pengalaman kita pada banyak bidang, tapi kan yang selama ini terasah yang sampai, apalagi kalau yang sampai mendapatkan prestasi, ya mungkin tidak banyak, dan di sanalah sebetulnya barang kita bisa menemukan potensi-potensi karir itu. Ya, jadi kalau teman guru BK yang menggunakan teknik ini, ya nanti sepakati saja simbol-simbolnya, lalu membuat ya boleh gelas-gelas ya, gelas-gelas plastik itu nanti dimasukkan. Ya,
dengan sendirinya. Ya, atau dalam bentuk tabel saja. Ya, tabel kotak nanti di kotaknya. Ya, mungkin misalnya seperti ini ya. Jadi hobi, produk, good practice dan seterusnya. Di SD ada apa? Seterusnya ya. Ya ditulis saja. Ya ditulis di SMP apa, di SMA apa. Ya, di kelas-kelas awal SMA itu apa saja. Ya, jangan dilupakan, semua jejak itu membentuk diri kita. Dan kita ada sekarang itu karena bagian dari proses-proses pengkondisian kita alami dengan bersentuhan dengan pengalaman, hobi, dan seterusnya tadi. Itu ya. Nah, kita lihatlah. Ya, tentu saja nanti bidang-bidang yang geluti itu nanti akan kita catat. Ya. Bisa pakai warna tertentu. Ya, ya itu disepakati saja. Kalau mau melakukan secara mandiri, mungkin tulis saja. Ya, ya tulis saja apa saja nanti dimasukkan ke kotak. Ya, ya misalnya nyanyi pernah ya, juara lomba nyanyi, game online, hobi di SD, ya pernah memiliki video animasi, ya pernah ikut kursus komputer, itu pengalaman semua kan. Ya, YouTube misalnya di sekarang suka main medsos YouTube, misalnya ya, ada konten YouTube yang sudah dibuat, apalagi kalau banyak ya. Saya sekarang sudah memproduksi sampai 50-100 video-video YouTube dan sebagainya. Itu pengalaman besar sekali dan boleh jadi ya. Anda bisa menemukan diri Anda dengan masuk ke dunia sana. Dan banyak orang di dunia ini, di Indonesia, itu yang kemudian masuk wilayah itu yang ternyata bisa mengeksiskan diri, bisa melakukan banyak hal. Ya, pernah ikut pada. Jadi contoh saja mengisi, dan itu sangat tergantung pada masing-masing diri Anda. Ya. Apa isinya lembar ini? Itu peta-peta karung Anda itu ada seperti apa isinya? Ya, bisa juga menggunakan seperti ini ya, supaya di kotak-kotakkan memang. Ya, jadi A itu misalnya olahraga, B-nya apa, produk yang terkait olahraga apa, pengalaman terkait olahraga apa. Nah, kalau ini agak lebih dalam untuk menganalisis. Kalau yang seperti ini kita pakai akan memudahkan kita. Boleh jadi yang tadi lembar pertama kita pakai dulu, lalu kemudian mengisi bagian ini. Karena pertama kan yang penting explore saja. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah berpikir dari awal kita jadi lupa. Ya, explore saja, tulis di SD atau apa saja. Lalu kemudian nanti kita masukkan di kotak-kotaknya yang sesuai. Ya. Nah, setelah itu, setelah terisi peti-peti harta karun kita dengan catatan-catatan yang sempat kita ingat, yang sempat kita dapatkan, atau terdata di dokumen-dokumen yang kita miliki, nah, kita kemudian membuat peta semacam ini ya, semacam gambar yang saya buat ini. Pointer dulu. Ya, semacam ini. Mungkin saja ini katakanlah ini sport ya. Kalau kita membuat garis-garis apa saja yang dialami di SD, yang terjadi di SD, di SMP, di SMA terkait dengan bagian tertentu ya nanti kita misalnya ternyata boleh jadi terisi semua ya, terisi semua. Dan di sini kita akan melihat misalnya di SMA itu apa saja dan nyaman apa paling banyak. Olahraga, craft. Tapi boleh jadi banyak olahraga tapi tidak mendalam. Justru ada di arts misalnya di seni ya. Boleh jadi. Jadi inilah yang diisi ya di peta-peta ini yang kita isi. Dan di sanalah sebetulnya itu indikasi bahwa ternyata bakat saya ada di sana. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebetulnya kita sudah bisa karena kita sudah punya pengalaman baik dalam melakoni itu. Kita sisa meneruskan saja. Karena tidak mungkin Anda hobi kepada sesuatu yang Anda tidak suka. Tidak mungkin Anda sukses melakukan sesuatu yang Anda tidak mampu lakukan. Ya, itu prinsip dasarnya. Sehingga kalau Anda sesuatu yang pernah Anda buat, pasti Anda mampu melakukannya. Dan kalau banyak hal yang mirip-mirip, yang sejenis itu pernah Anda buat, itu mengindikasikan Anda bisa melakukan sesuatu di sana. Tekuni itu sebagai bagian dari harta karun yang potensial.
dan banyak ya harta karun itu Tuhan berikan dan hanya kita saja kadang-kadang tidak paham. Ada barangkali juga masih terpendam. Ya, ya, misalnya begini, ternyata dulu teman-teman itu menganggap saya itu suka melucu ya. Saya dikenal sebagai orang melucu. Nah, melucu ini juga bagian dari apa indikasi bahwa barangkali kita sebetulnya berbakat jadi lawak atau potensi itu kita gunakan di mana. Bisa saja kita melakukan. Ya. Nah, kalau orang sudah sampai kepada bagian gini, kita sudah berada dalam posisi memahami ya harta karun kita. Ya. Uh, Nah, yang berikut perlu kita pahami ya. Harta karun kita itu mungkin masih bongkah. Ya, ini diibaratkan saja ya. Intan itu tidak langsung jadi intan ya. Permata, berlian dan seterusnya yang mahal itu kan tidak langsung. Dia dari bongkahan batu. Ya. Dia menjadi mahal itu bukan karena masih batu. Potensinya saja itu. Ya. Untuk bisa menjadi perhiasan-perhiasan yang jutaan, 100 jutaan, itu perlu pengolahan. Ya, jadi katakanlah permata-permata yang sudah jadi ini adalah potensi-potensi yang siap digunakan untuk bekerja. Dan yang pernah kita dapatkan itu adalah bongkahan-bongkahan yang masih kasar. Ya, boleh jadi ada yang sudah relatif halus sehingga sisa diteruskan saja, sudah bisa menjadi basis bekerja. Boleh jadi juga masih bongkahan kasar ya. Ya, tidak apa-apa. Dari bongkahan itu yang penting kita tekuni, kita sudah menemukan bongkahannya dulu, itu yang terpenting. Ya, daripada dia hanya terpendam dan kita tidak tahu, lebih baik temukan saja dulu bongkahan-bongkahan potensi Anda ya, yang tersimpan di balik hobi, tersimpan di balik sesuatu yang pernah kita buat, yang tersimpan di balik pengalaman-pengalaman yang kaya yang pernah kita alami. Ya, kita masukkan di peti-petinya nanti itu, lalu kemudian kita berpikir bagaimana caranya. Di sini memang ada banyak ya. Mungkin kita perlu tajamkan. Ya, kalau berlian itu kan dimulai dari apa? Memotong, lalu kemudian membentuk, lalu kemudian apalagi namanya memberi gerinda ya, gerinda sampai halus, sudah bikin rumah sampai ya cincin. Ya, begitu juga misalnya kita dulu suka masak-masak. Ya, senang sekali masak-masak. Ternyata kita punya potensi masak-masak. Nah, itu sudah sesuatu kan. Tapi apakah sudah bisa digunakan? Ya tentu perlu diasah lagi karena selama ini hanya berlalu begitu saja. Diasah lagi, ditajamkan lagi. Ya, boleh jadi kita geluti kembali, mungkin kita perlu kursus tambahan untuk menajamkannya. Karena sebenarnya bakat kita di sana, kita masuk saja dan kita akan mudah kan melakukan. Ya, mungkin juga ada skill tambahan untuk bisa menjadi satu pilihan karir yang akan kita geluti. Ya, mungkin saja kita perlu tuh wawasan tambahan untuk melengkapi. Memasak misalnya kan, ya mungkin bukan sekedar memasak, enggak, ilmu-ilmu kita yang perlu kita pahami terkait dengan penggunaan apalah alat dapur tertentu boleh jadi. Ya, kalau YouTuber misalnya ya kita suka menyanyi dan kita mau konten-konten di YouTube, ya kita perlu ilmu tambahan berkaitan dengan desain tertentu. Ya, itu untuk melengkapi karena satu pekerja itu biasanya dibangun dari seperangkat kompetensi tertentu. Kita sudah memiliki katakanlah satu pekerjaan itu membutuhkan 5 ya. Kita sudah memiliki 3 yang penting. Ya, kita suka sekali, kita pernah mengalami seperti itu, dan hasil kita lumayan baik lah. Kita sisa lengkapi saja itu perangkat-perangkat kompetensinya supaya menjadi lengkap sebagai satu basis berkarir. Ya. Boleh jadi juga kita memberi sumber daya pendukung.
Ya, ada sesuatu yang kita harus miliki untuk bisa menunjukkan. Ya, kalau Anda musik tentu Anda harus main gitar misalnya kalau pemain gitar. Ya, gimana caranya? Diasah kembali udah rusak gitarnya ya ada. Nah, itu yang dimaksud ya, perangkat-perangkat. Tapi kita beridentifikasi ini dan kemudian masuk ke dalamnya karena selama ini segemuk harta karun kita masih terpendam ya, masih bongkahan-bongkahan yang belum bisa dipakai ya. Nah, untuk dipakai sebagai basis pilihan karir kita memerlukan pengasahan ya, diasah, dihaluskan, kemudian diberikan wadah-wadah tertentu, cincin misalnya kan, dari emas atau dari apa saja sampai menjadi kelihatan lebih indah. Ya. Nah ini nanti kita membuat semacam apa ya, worksheet-nya ya, worksheet untuk menghaluskan ya. Jadi menghaluskan harta karun kita dalam bentuk bongkahan tadi, tulis saja begini ya. Ya, barangkali dalam sampai di sini kita membutuhkan diskusi dengan teman atau bertanya ke guru BK. Kalau bergaul sendiri menggunakan ini bisa dipandu siswanya ya untuk mengeksplorasi. Ya, nama harta karunnya didapatkan dari hobi, dari macam-macam pengalaman masa lalu itu apa. Nah, dipikirkan kira-kira arah karir mana yang tepat untuk bisa dimasuki. Dan boleh jadi ada beberapa ya. Ya, satu pengalaman boleh jadi bisa masuk ya, saya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Nah, kalau sudah bisa arah karir yang cocok itu adalah, nah sisa sekarang itu pengolahan apa yang diperlukan supaya bisa mendukung ke arah karir sana. Kira-kira asah skill apa yang perlu, di mana saya harus mengasah skillnya. Skill tambahan apa yang diperlukan dan di mana. Lalu kita pilih resources apa yang saya perlukan, bagaimana cara mendapatkannya. Ya, resources itu bisa banyak bentuk, tidak harus mahal ya, karena katakanlah perlu modal ya. Itu berarti Anda harus misalnya kan kuliner. Masak-masakan Anda sangat berpengalaman, hobi masak-masakan. Dan masak-masak itu adalah salah satu pilihan kuliner. Kulinernya bisa menjadi apa? Menjadi chef di hotel misalnya, atau membuka usaha kuliner misalnya. Nah, kalau membuka usaha kuliner berarti mungkin juga memerlukan wawasan mengenai misalnya bagaimana sih membangun wirausaha, bagaimana mengelola usaha. Itu skill tambahan yang perlu kita ambil. Lalu kemudian, nah bagaimana cara mendapatkan modal. Ya. Nah, itu resources, nanti kita pikirkan, ya kita dalami lagi ya seperti itu. Nah, kalau kita sudah sampai ke worksheet ini sebetulnya kita sudah menemukan. Ya mungkin agak sedikit memerlukan waktu sehari atau 2 hari untuk mendalami ini. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita menemukan bakat terbaik kita dan kita berada dalam posisi bisa menentukan arah karir yang tepat, atau sebelum arah karir, arah pendidikan yang tepat. Ya, worksheet juga bisa dipakai ya, misalnya menemukan jurusan yang tepat untuk saya. Saya selama ini gini-gini loh. Daripada Anda tiba-tiba memilih jurusan pendidikan tinggi yang tidak ada pertimbangan dengan kecocokan diri sama sekali, gunakan dulu ini. Supaya nanti memilih misalnya saya arah karirnya ke sini didasarkan pada penggalian harta karun, ternyata arah karir yang cocok untuk saya. Nah, di sana saya membutuhkan skill-skill tertentu. Ternyata jurusan yang bisa membantu saya adalah di sini. Ya, saya harus masuk jurusan ini. Ya, apakah harus masuk atau barangkali yang Anda butuhkan hanya training saja, hanya kursus saja, atau memang jurusan-jurusan vokasional yang ada di perguruan tinggi, atau barangkali memang jurusan yang berkaitan dengan akademik tertentu sebagai bagian dari usaha mengasah. Jadi pertimbangan kita memilih jurusan perguruan tinggi juga harus dikaitkan dengan basis-basis potensi yang kita miliki dan cita-cita karir kita yang kita coba hubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di kita. Ya. Nah, ini misalnya kan
harta karun. Memang medsos jangan mengira itu hanya main-main saja. Memang sih main-main, tapi di sana ada banyak hal. Ya katakanlah, oh ternyata bisa jadi YouTuber ya. Banyak orang kok bisa mendapatkan banyak uang ya. Sampai miliaran satu bulan. Bayangkan kalau pegawai mana bisa dapat 1 miliar kecuali korupsi. Ya. Nggak ada itu yang gajinya sampai. Bupati saja gajinya berapa sih? Ya, nggak sampai 100 juta kan kalau gaji resminya. Ya. Tapi YouTuber ada yang bisa dapat puluhan juta, ratusan juta dalam bulanan. Ya, ya Anda bisa tahu lah. Itu tidak perlu saya sebut dengan nama. Nah, kalau untuk menguatkan di sini ya apa yang harus diasah? Oh, membuat konten gimana sih? Sebuah konten pelajari. Ya, pelajari kalau Anda mau serius mau ke sana, pelajari. Ya kan beda kalau lebih biasa, tapi kalau serius sih sebagai bagian karya harus serius. Ya. Skill tambahan apa misalnya barangkali desain grafis, desain animasi, dipertajam. Ya, ini bisa juga dilakukan sendiri karena sekarang YouTube itu memberi kita banyak guru ya. Ada banyak guru yang siap mengajari Anda di sana sehingga tidak perlu ikut kursus di mana saja. Nah, mungkin hanya perangkat IT yang diperlukan. Ya, tentu harus ada mic, ya, ada komputer. Ya, ya dari yang sederhana sampai yang kalau udah banyak sudah sangat serius barangkali juga punya ruangan khusus untuk itu ya karena itu pilihan karir namanya pilihan karir berarti kita tuntas melakukan upaya di sana maksimal. Ya, kalau saya lakukan itu kan bukan menjadi YouTuber ya, ingin menjadikan YouTube sebagai media mengkomunikasikan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah sampai tadi ke situ, nah ini saya ingatkan kembali mengenai tangga aktualisasi diri. Kita semua ingin, kita bekerja kan untuk mengaktualisasi diri, bukan hanya cari uang, orang itu kerja ya. Ya, karena cari uang ya memang dasar. Ya, tapi kemudian orang pada akhirnya itu mencari tempat mengaktualisasi diri. Kenapa sih JK dulu yang banyak uangnya kok mau jadi wakil presiden? Padahal dia membutuhkan biaya. Banyak orang yang sudah banyak uangnya, tapi kemudian mau lagi jadi bupati, mau lagi mau jadi anggota DPR. Kadang-kadang berpikir, dia harus mengeluarkan biaya miliaran begitu. Lalu kita hitung-hitung gajinya, berapa sih gajinya per bulan? Ya nggak akan pulang. Tapi bukan semata itu orang cari uang. Orang juga bisa menemukan tempat di mana dia bisa mengaktualisasi diri. Nah, tangganya kembali itu, kenali diri. Ya. Kalau di sini, ya, cari, kenali potensi-potensi. Pahami, oh ternyata saya punya itu. Ya, ada dua sisi yang harus dipahami, kekuatan, kelemahan. Ya, lalu kemudian terima, ternyata saya ini beginilah keadaan saya. Ini ternyata saya ada di sini. Nah, dari sana kemudian arahkan diri untuk memperkuat apa yang ada pada diri kita. Ya, menemukan dulu jalurnya, lalu kemudian membuat penguatan-penguatan pengembangan diri yang ada kaitannya dengan diri kita. Padanya dari sanalah kita melakukan aktualisasi diri. Ya, nah saya kira seperti itu. Penjelasan saya kali ini. Anda juga perlu mungkin menonton video sebelumnya terkait siapa saya, karena di sana itu dijelaskan mengenai mengapa sih kita perlu memahami diri. Ya, tapi ini akan menjadi ada gunanya kalau Anda coba praktekkan. Ya, langsung dipraktekkan. Ini sesuatu yang gampang, mudah, murah meriah daripada menggunakan tes bakat. Ya, Anda kalau guru BK misalnya menggunakan inventory, ya mungkin harus beli dulu bahannya atau memprint out bahannya lalu memberikan ke siswa lalu kemudian mengolah lagi baru memberitahu. Nah ini kan langsung siswa semua langsung tahu sendiri masing-masing harta karunnya. Ya setelah mengikuti proses ini peti harta karunnya sudah teridentifikasi, kemudian jalur-jalur penguatan harta karunnya sudah teridentifikasi, ya lengkap sudah. Ya, itu kalau kita mau melakukannya dengan baik. Saya kira seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.